Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. Today we'll be study science about digestive system. Digestive system. Hari ini kita akan belajar sains tentang sistem pencernaan. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa mulai. Oke, selesai. Digestive system. The digestive system is a collection of organs that work together to digest and absorb food. Oke. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk mencerna dan menyerap makanan. Digestion is the process your body uses to break the food you eat down into molecules your body can use for energy and nutrient. Oke. Jadi pencernaan adalah proses tubuh memecah makanan yang kita makan menjadi molekul-molekul yang nantinya bisa digunakan untuk energi dan nutrisi tubuh. Jadi ini kita tentang sistem pencernaan, yaitu ketika kita makan ya. The digestive tract or gastrointestinal tract is a start at the mouth and end at the anus. Oke, jadi pencernaan itu jalurnya itu mulai dari mulut sampai nanti berakhir di anus. Jadi ketika kita makan itu mulainya dari mulut, nanti terakhirnya itu di anus. Oke. Digestive organs. Nah, jadi yang pertama adalah mulut. Jadi ketika kita makan, nah itu makanan di mulut dulu, diproses di mulut. Setelah diproses di mulut, terus makanan akan ke esofagus atau bulet. Oke, setelah dari esofagus, makanan lanjut ke stomach atau lambung. Setelah diproses di lambung, makanan masuk ke small intestine atau usus kecil, usus halus. Setelah dari usus halus, makanan terus masuk ke kolon atau large intestine, usus besar. Terus habis itu ke anus. Oke. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Pertama, mouth. The mouth is the beginning of digesting system. Mulut adalah bagian awal dari digesting system, sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu ke mulut dulu setelah makanan kita kunyah. These include salivary gland, teeth, and the tongue. Nah, jadi di dalam mulut itu ada salivary gland, kelenjar ludah, terus teeth, gigi, and tongue, itu lidah. Nah, sebenarnya ketika kita melihat makanan atau menginginkan makanan, itu kelenjar ludah kita itu sudah merespon. Nah, biasanya bahasanya itu ngiler. Kita ngiler. Mouth watering. Nah, itu ngiler. Karena kita tertarik dengan makanan, mouth watering namanya. Ngiler. Oke. Your teeth clean the food you eat and mix it with saliva to form kind of ball known as a bolus. Nah, gigi itu
melembutkan makanan. Mengunyah makanan yang kita makan dan mencampurnya dengan air ludah. Mix it with saliva. Mencampurnya dengan air ludah sehingga menjadikan bolus atau kind of ball. Jadi bola-bola makanan itu namanya bolus. Nah, setelah jadi bolus, the tongue push it to the back of your mouth and swallow it down the esophagus. Nah, setelah dari mulut, lidah itu akan mendorong makanan masuk ke dalam mulut ketika kita menelan dan masuknya ke esophagus. Okay, next, esophagus root. Your esophagus is a flattened muscular tube that connect your mouth to your stomach. Nah, jadi esophagus itu saluran pipih yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. The esophagus receives food from your mouth when you swallow. Nah, jadi esophagus itu menerima makanan ketika kita menelan. Makanan. Food is pushed through the esophagus and into the stomach by means of a series of contraction called peristaltis. Oke, jadi di esophagus nanti makanan itu akan didorong masuk ke dalam lambung. Gerakan mendorongnya itu seperti meremas. Nah, itu namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik dari esophagus. Mendorong makanan masuk ke lambung. Next, stomach. The stomach secretes acid and powerful enzyme that continue the process of breaking the food down and changing it to a consistency of liquid or pasta. Oke, lambung. Stomach itu lambung. Lambung itu memproduksi asam dan enzim. Nah, di dalam lambung itu ada asam, cairan asam dan enzim. Di mana asam dan enzim itu melanjutkan proses memecah makanan tadi. Jadi makanannya belum bisa diserap, jadi dipecah lagi sama lambung. Dan merubah makanan, konsistensi makanannya itu menjadi cairan atau pasta. Okay. When the content of stomach are processed enough, they're released into the small intestine. Nah, jadi ketika di lambung itu prosesnya sudah selesai, maka makanan akan dilanjutkan ke small intestine atau usus halus. Small intestine. Content of the small intestine start out semi-solid and end in a liquid form after passing through the organ. Nah, jadi usus halus ini yang tadinya belum lembut, nah ini juga ada prosesnya lagi di usus halus ini. Menjadikannya cairan liquid setelah masuk organ. Okay. Once the nutrients have been absorbed and the leftover food acid to liquid has passed through the small intestine, it then moves on the large intestine or colon. Jadi makanan di sini nutrisinya itu sudah diserap. Nah, penyerapan itu terjadi di small intestine. Di usus halus itu makanan diserap. Nah, makanan diserap. Terus yang sisanya yang tidak bisa diserap
itu dia akan dimasukkan ke large intestine atau kolon. Nah, jadi di usus halus ini sudah ada penyerapan makanan. Oke. Next, large intestine, colon. The large intestine or colon is responsible for processing waste so that emptying the bowel is easy and convenient. Nah, jadi di kolon ini dia memproses yang tadi dari yang tidak bisa diserap oleh usus halus tadi ya, itu diserap lagi sampai nanti menjadi sisa-sisa, menjadi sampah atau kotoran ya, tinggal kotoran. This include completing any nutrient absorption and processing the waste into feces. Nah, jadi ini ya yang tadi belum selesai, yang tidak bisa, usus halus tidak bisa menyerap di sini, di usus besar ini diserap, penyerapan, dan nanti jadinya feses atau kotoran kita ya. Oke. Nah, ini anus. Anus is the last part of digestive tract. Anus ini adalah bagian terakhir atau pucuknya dari sistem pencernaan atau saluran pencernaan. The anus is surrounded by sphincter muscles that are important in allowing control of stool and hold the stool until evacuation happen. Nah, jadi di anus itu ada sphincter kayak buka tutup gitu ya, usus yang bisa buka tutup. Nah, dia bagian mengontrol apakah kotoran ini itu sudah saatnya keluar atau belum. Nah, jadi kalau sudah saatnya keluar, sphincter ini itu akan memberikan memberi info kepada otak kalau sudah saatnya keluar kotorannya ini. Nah, otak akan merespon dengan kita biasanya ke kamar mandi. Nah, itu sphincternya ini yang menahan. Nah, tugasnya sphincter menahan. Kalau masih belum saatnya keluar, ditahan sama sphincter muscle ini. Nah, kalau sudah penuh, sudah saatnya keluar, nah sphincter muscle-nya ini menginformasikan ke otak, jadinya kita kebelet ke kamar mandi itu. Oke. Untuk digestive system sekian. Mungkin kalau kurang paham bisa mencari lagi di internet untuk referensinya, atau bisa ditanyakan pada Bapak Ibu guru kalian. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.